Heatblast. Alien pertama yang Ben unlock, Heatblast itu alien Pyronite dari bintang Pyros. Badannya terbuat dari plasma panas ditutupi batu vulkanik. Kekuatan utamanya itu memanipulasi api yang bisa dia pakai jadi proyektil, tembok, atau bisa dipakai terbang juga. Apinya bisa padam guys kelemahannya. Wildmat, alien jenis Vulpimancer dari planet Vulpin. Wildmat ini mirip Dogi di bumi, tapi bedanya nggak ada mata dan level kepintarannya bisa dibilang rendah. Hebat dalam skill penciumannya, ditambah kelincahan dan cakarnya yang gacor. Kelemahannya di pendengarannya yang tajam banget bisa di overwhelm. Diamond Head, jenis Petrosapien dari planet Petropia. Diamond Head tubuhnya terbentuk oleh kristal aquamarine yang durability-nya kuat banget. Kayak berlian lah. Kekuatannya bisa mengendalikan bentuk kristal, juga munculin jadi objek eksternal. Proyektil kah, landasan kah, dan lain-lain. Lemah terhadap getaran sonik dan kalau tubuhnya hancur, gak bisa regenerasi. Accelerate, jenis Kineseleran dari planet Kinet. Accelerate, alien yang bentuknya mirip Velociraptor dengan armor biologis alami untuk melindungi tubuhnya dari kekuatan utamanya, yaitu kecepatan super ya guys ya, dengan top speed jauh lebih cepat dari suara. Kelemahannya permukaan licin dan magnet. Grey Matter, jenis Galvan dari planet Galvan Prime. Grey Matter memiliki kejeniusan bawaan dari lahir yang kadang ngebuat Ben sendiri bingung. Dari otaknya yang ada 2 biji guys ya. Jadi kepintaran ini lebih ke insting dan gak harus dipahami. Pakai alien ini, Ben bisa ngebuat apa aja dengan kepintarannya. Pada dasarnya makhluk terpintar di semesta. Minus alien X ya guys ya. Versi Ultimate Albedo, Grey Matter jadi bisa terbang dan tambah pinter. Kelemahan utamanya itu fisiknya. Forearms, jenis Tetramen dari planet Koros. Forearm, tubuhnya kayak manusia, cuma bedanya tangannya ada 4. Meski secara biologis Tetramen betina itu lebih kuat dari jantan, fisik forearm Ben itu melebihi betina guys. Kekuatan fisiknya emang gak ngotak, gak ada kelemahan spesifik. Stingfly, jenis Lepidopteran dari planet Lepidoptera. Stingfly tubuhnya bentuk serangga dengan sayap dan ciri khas kekuatannya bisa ngeluarin lendir lengket bau banget dari kelenjar yang ada di mata sama mulutnya. Bisa ngelihat 360 derajat dan punya pendengaran super. Kelemahannya nggak bisa berenang cok. Ripjaws, jenis Piscis volan dari planet Piscis. Ripjaws bentuknya mirip monster laut dengan antena lampu di kepalanya dan rahang yang gede banget. Jago dan lincah dalam air, cara bertarung utamanya pakai rahangnya untuk ngegigit. Kedua kakinya bisa disatuin untuk jadi duyung, kelemahannya nggak bisa terlalu lama di darat. Upgrade, jenis Galvanic Mechamorph dari bulan Galvan B. Sebenarnya alien buatan Galvan yang jadi makhluk biologis mesin. Upgrade, kemampuan utamanya bisa merasuki teknologi apapun, terus memperbagus teknologi tadi jauh lebih canggih lagi. Tubuhnya dibentuk oleh miliaran sel kecil disebut nanite. Kelemahannya banyak banget yang konvensional ya guys ya. Apapun yang bisa merusak badannya itu kelemahannya. Ghost Freak, jenis Ectonorite dari planet Anur Vetos di sistem Anur. Ghost Freak bentuknya kayak hantu dan kemampuan utamanya bisa nembus benda apapun. Dan dari dadanya bisa ngeluarin tentakel. Kesadaran DNA Ghost Freak original bangkit dan keluar kabur dari Omnitrix cok. Jadi musuh Ben yaitu Zeskar. Ya di Omnitrix baru muncul lagi alien ini ya guys ya. Kelemahannya jika form protoplasmanya dipadetin, dia nggak bisa tembus lagi. Cannonbolt, jenis Arborian Pelarota dari planet Arburia yang udah hancur. Cannonbolt bentuknya gede dan bisa berubah jadi bola untuk menyerang atau berlindung. Kecepatannya sama durability-nya juga nggak main-main. Versi ultimate-nya cangkangnya jadi besi dan berduri. Kelemahannya di titik seimbang, lantai licin, dan perekat. Wildvine, jenis Florauna dari planet Flores Verdens. Wildvine bentuknya kayak tanaman menjalar dan kemampuan utamanya itu mengendalikan tubuh ini untuk dibuat jadi apa aja. Bisa ngeluarin bom hitam dan gas asap juga munculin duri. Kelemahannya listrik dan suhu rendah. Spitter, jenis Spheroid dari planet Skalpask. Bentuknya kayak gini dan kemampuan utamanya itu bisa ngeluarin slime dari mulutnya yang kuat banget. Gak ada kelemahan spesifik. Buzzshock, jenis Nosidinian dari Quasar Nosidin. Alien ini di-scan dan masuk database Omnitrix. Kemampuan utamanya masuk ke arus listrik. Juga serangan utama listrik kayak baterai hidup. Kelemahannya bisa kejebak dan diblokir material non-konduktif. Artiguana, jenis Polar Manzardil dari planet Zinili. Bentuknya kayak iguana ya dari namanya juga ya guys ya. Dan kemampuan utamanya itu bisa niupin es dingin banget yang ngebekuin sekitar. Gak ada kelemahan spesifik. Blitzwolfer, jenis loboan dari bulan Luna Lobo. Ben dapet alien ini habis nge-scan werewolf cok. Kemampuan utamanya bisa nembakin gelombang suara gede banget, juga kelincahan dan fisik serigala. Kelemahannya jika muzzle-nya ditutup nggak akan bisa ngeluarin suara. Upchuck, jenis subspesies Gorman dari planet yang udah hancur yaitu Peptos 11, sekarang di planet Peptos 12. Upchuck kemampuan utamanya itu makan sesuatu terus dimuntahin jadi energi yang bisa nyerang lawan. Ada 2 Upchuck, yaitu Perk sama Merc.
Kalau Perk bisa makan makanan bumi, lidahnya 4, gak bisa nyerna banyak makanan. Sedangkan Merc bisa makan makanan bumi, lidahnya 1, dan bisa ngeludahin asam. Snero, jenis step kufan dari planet Anur Kufos di sistem Anur, udah kayak kain kafan aja namanya ya guys ya. Snero didapetin Omnitrix habis nge-scan alien mumi ini. Tubuhnya dibentuk bahan mirip kain yang nyambung ke kekuatan utamanya, yaitu bisa manjangin dan ngelepasin tubuhnya jadi berbagai cabang. Bisa dipakai nyerang maupun ngikat, kelemahannya itu panas. Frankenstrike, jenis Transilian dari planet Anur Transil dari sistem Anur, banyak juga dari sistem ini cuy. Didapetin Omnitrix abis nge-scan alien ini, dan kemampuan utamanya itu selain fisik kuat, yaitu listrik cok. Dibantu alat generator di punggungnya bisa nembakin listrik. Kelemahannya itu tenaga dari mesinnya bisa disedot. Aigai, jenis Opticoid dari planet Sigtra, entah dari mana Ben dapat alien ini. Bentuknya walau kayak manusia rada nggak natural karena proporsinya gacor cok. Tepat matanya jadi telinga, dan semua mata di badannya bisa nembakin laser. Mata-mata ini juga bisa dikendalin lokasi dan bisa disatuin jadi satu gede. Kelemahannya di matanya kalau kena apa-apa sakit cok. Weibig, jenis Kustar yang terbuat di badai kosmik gak bisa diprediksi. Penampilannya referensi Ultraman cok, dan emang keren banget. Dengan ukuran gede, kekuatannya selain fisik itu bisa terbang dan nembakin laser dari tangannya. Kelemahannya ukurannya ngebuat dia target raksasa. Ditto, jenis Plixon dari planet Hathor. Ditto bentuknya kayak gini, dan kemampuan utamanya bisa menggandakan diri jadi banyak tanpa batas melalui binary fission. Setelah membelah, Ditto bisa balik jadi satu lagi. Selain itu bisa nafas di air. Kelemahannya kalau kejauhan dari satu sama lain, Ben gak bisa berubah jadi manusia lagi kecuali deket. Dipaksanya tuh juga bisa. Swampfire, jenis Metanosian dari planet Metanos, salah satu alien yang paling menarik dilihat coy, desainnya bagus banget. Kekuatannya itu Heat Blast ditambah Wildfire, bisa kendali api dan tanaman. Kelemahannya dia nggak bisa ngendalin api sekitar yang bukan buatan dirinya sendiri. Di Omniverse, Swampfire mekar dan berubah jadi penampilannya kayak gini. Ada juga versi ultimate-nya yang ngebuat semua kemampuannya nambah mantap dan penampilannya berubah. Eko, jenis Sonorosian dari planet Sonorosia. Badan Eko terbuat dari silikon, dan meski kelihatannya kayak robot, tetap makhluk organik. Kemampuan utama Eko selain bisa menggandakan diri itu nembakin suara yang kuat banget dari mulutnya. Kelemahannya ada batas seberapa banyak Eko bisa duplikasi. Ada versi ultimate-nya di mana kemampuan duplikasinya hilang, diganti disk ini yang sekarang tembakan suaranya kuat banget, bisa ngalahin Kevin yang ngalahin Agregor. Humongosaur, jenis Vexasaurian ini dari planet Terradino. Humongosaur itu pada dasarnya dinosaurus yang humanoid sikit. Kemampuan utamanya itu jelas fisiknya yang kuat ditambah buntutnya yang bisa dipakai nyerang. Belum lagi bisa ngubah ukuran tubuhnya jadi lebih gede. Nggak ada kelemahan spesifik. Versi ultimate-nya nggak bisa ngubah ukuran tubuh lagi, tapi entah gimana ceritanya dapat penembak proyektil ini guys. Jetray, jenis aerofibian dari planet Aeropela. Jetray penampilannya mirip Pterodactyl, dan kemampuan utamanya bisa terbang saking kencengnya bisa masuk hyperspace. Selain itu bisa nembakin laser yang bisa matiin sistem saraf organisme. Kelemahannya serangannya sendiri bisa ngelukain Jetray. Big Chill, jenis Necrophrygian dari planet Kilmis. Bentuknya kayak gini, dan kemampuan utamanya bisa niup angin dingin banget dari mulutnya untuk ngebekuin apapun. Terus bisa jadi nggak kelihatan dan tembus barang-barang. Pernah ngebekuin satu dimensi contoh gimana. Ben juga pernah ngeluarin anak Big Chill yang pergi entah kemana. Gak ada kelemahan spesifik. Versi ultimate-nya jadi merah di mana esnya panas. I don't know guys. Chromastone, jenis kristal sapien dari planet Petropia. Chromastone pada dasarnya dewa Petrosapien. Kemampuan utamanya bisa ngeluarin energi yang berwarna pelangi yang bisa dibuat jadi serangan maupun pertahanan. Dia juga bisa nyerap jenis energi apapun terus bisa ditembakin keluar. Pokoknya semua tentang energi lah. Bisa terbang juga, banyak banget kemampuannya. Kelemahannya ada batasan terhadap penyerapannya. Brainstorm, jenis Cerebrocrustacean dari planet Encephalonus 4. Bentuknya kayak kepiting dengan 4 kaki dan 2 capitan. Kemampuan utamanya itu ya kepintarannya, karena lihat aja otaknya gede banget. Dari sini kepalanya bisa dibuka dan nembakin listrik. Analisis pertarungan langsung jadi ciri khas Brainstorm. Kelemahannya bisa terluka serangan sendiri, dan tiap kali pakai listrik dia jadi pusing. Spider Monkey, jenis Arachnachim dari planet Arachnacimia. Penampilannya itu perpaduan antara monyet dan laba-laba. Kemampuan utamanya juga ya kemampuan dua hewan ini. Bisa nembakin jaring, lincah kayak monyet, dan matanya banyak. Kelemahannya nggak ada yang spesifik. Versi ultimate-nya jadi kayak gini guys. Statsnya ditambahin minus jadi kurang lincah. Adapun versi ultimate albedo kayak gini. Goop, jenis polymorph dari planet Viscosia. Goop itu organisme single cell yang gak liquid maupun solid, tapi ditahan dalam posisi ini pakai alat dari Omnitrix. Kemampuannya ya bisa jadi kayak lumpur masuk kemana aja, ngubah tubuhnya jadi gimana aja, bisa ngebuat properti tubuhnya jadi asem juga. Kelemahannya terbatas pada anti-gravity projectornya, kalau nggak ada ini jadi genangan air. Alien X,
jenis Celestial Sapien dari Force of Creation. Entah gimana Azimuth dapat DNA alien X ya guys ya. Kemungkinan dari Profesor Paradox. Alien ini yang terkuat di semesta Benten, pada dasarnya mau ngapain aja bisa. Semua kekuatan alien ini punya. Bisa ngebuat dan ngehancurin alam semesta, nembus barrier 5D, ngubah art style kartunnya, dan masih banyak lagi. Nggak ada kelemahan pasti dari alien ini juga, kecuali kalau nggak bisa setuju, nggak akan bisa apa-apa. Lodestar, jenis biosubversion dari planet Maxwell, bentuknya kayak gini dengan fitur unik kepalanya melayang cok. Kemampuan utamanya itu magnetokinetik, artinya dia bisa ngendalin medan magnet alami di sekitarnya. Pokoknya apapun yang bermagnet, logam, dan lain-lain bisa dia kendaliin. Kelemahannya ya hal-hal yang nggak magnetik. Wrath, jenis apopleksian dari planet Apopleksia. Wrath bentuknya kayak harimau dan kemampuan utamanya ya kayak harimau guys. Cakar, gigitan, dan penciumannya gacor. Lincah pokoknya. Uniknya, sifat alami darah tinggi Wrath memengaruhi transformasi band ini. Sukanya jadi marah-marah. Kelemahannya kepintarannya dan kadang malah berantem sama benda mati cok. Nanomech, jenis microchip buatan Omnitrix. Alien ini kecil dan kemampuan utamanya bisa nembakin energi hijau dari tangannya yang bisa meledak. Bisa terbang, bisa adaptasi, dan bisa ngubah ukurannya jadi lebih kecil lagi. Kelemahannya ada di ukurannya. Water Hazard, jenis Orisan dari planet Kyusana di galaksi Andromeda. Omnitrix nge-scan alien ini waktu nyampe di bumi. Bentuknya kayak gini dan tubuhnya dilapisi armor alami yang kuat. Kemampuan utamanya bisa nembakin air dari tangannya dan bisa ngendalin air juga di sekitarnya. Bisa bertahan hidup dalam air, kelemahannya itu panas yang intens. Amphibia, jenis Amperi dari planet Teslos di galaksi Andromeda. Sama kayak Water Hazard, Omnitrix nge-scan alien ini waktu nyampe di bumi. Bentuknya kayak ubur-ubur, bisa melayang, dan kemampuan utamanya listriknya yang bisa nyetul melawan. Karena bisa terbang, movement utamanya jadi lincah, bisa bernafas dalam air juga, dan bisa tembus benda kayak Ghost Freak. Kelemahannya itu listriknya bisa disedot. Armadillo, jenis Talpeidan dari planet Poiana Lungkas di galaksi Andromeda. Omnitrix nge-scan alien ini dan masuk ke database. Bentuknya kayak gini dan tubuhnya dilapisi armor kuat. Kemampuan utamanya ada di tangannya yang kayak bor, bisa ngebuat gempa kecil dan ngegali permukaan apapun. Kelemahannya kalau sistem sarafnya terganggu, tangannya nggak bisa berhenti bergetar. Terraspin, jenis Geokelon Aerios dari planet Aldabara di galaksi Andromeda. Di-scan waktu di bumi dan bentuknya bener-bener kayak kura-kura. Kemampuan utamanya itu kaki-kakinya bisa diputerin jadi kipas yang niup angin kuat. Kelemahannya itu lambat banget geraknya kalau lagi nggak terbang. NRG, jenis Praepiatosian B dari planet Praepiatos di galaksi Andromeda. Alien ini di-scan Omnitrix dan penampilannya itu kayak oven. Karena sebenarnya isinya itu alien humanoid yang terus ngelepasin radiasi nuklir tingkat tinggi. Makanya dikurung di cangkang ini. Ketika pakai armornya, radiasinya bisa ditembakin lewat lubang di kepalanya. Tapi pas keluar, bisa terbang dan lebih leluasa nembakin energi radiasinya. Kelemahannya, ya karena radioaktif, energi harus selalu ada di cangkangnya untuk nggak membahayakan sekitar. Fast Track, jenis citra kaya dari planet Celebes. Bentuknya kayak gini dan pada dasarnya KW Accelerate cok. Entah kenapa ada alien ini ya guys ya. Kemampuannya gerak cepat, kelemahannya kalau kecepatan susah ngerem ya. Clockwork, jenis Chronosapien dari planet yang gak diketahui. Clockwork bentuknya kayak jam analog dan kemampuan utamanya memanipulasi waktu. Bisa memperlambat, mempercepat, dan mengulang waktu sesuka hati. Menjelajah waktu pun bisa dan nembakin energi ini. Kelemahannya kekuatannya nggak ada gunanya di tempat tanpa adanya waktu. Belum lagi tiap kali pakai kekuatannya bakal ngebuat gelombang di arus waktu yang bisa dirasain Chronosapien lainnya yang kalau mau bisa ngulang efek itu. Chameleon, jenis Merlinisapien dari planet yang gak diketahui. Bentuknya kayak bunglon dan emang kemampuannya bunglon ya guys ya. Bisa gak kelihatan dan ngubah warnanya. Lincah juga. Kelemahannya bayangannya masih bisa kelihatan. Ito, jenis Oryctini dari planet Coleoptera. Penampilannya kayak ikan besi cok. Kemampuan utamanya mirip Apcak, bisa makan apa aja yang nantinya diubah jadi energi yang bisa ditembakin lewat tanduknya. Kelemahannya nggak ada yang spesifik. Juririk, jenis Plancakule dari planet Alturen. Mirip setan mini aja cok, apalagi versi UAF. Ngeri dikit. Kemampuan utamanya itu kepintaran dan kelincahannya dalam ngebuat sesuatu. Udah kayak tukang bengkel di pertigaan yang suka ngoprek. Kelemahannya dia ketagihan banget ngoprek mesin. Sasquatch, jenis Gimlinovithecus dari planet Pattersonea. Bentuknya kayak gorila dengan kemampuan utamanya listrik yang bisa dipakai untuk nyerang lawannya. Di crossover Ben 10, Sasquatch kelihatannya gini ya guys ya. Kelemahannya itu bahan anti listrik. Feedback,
jenis conductoid dari Nebula Tesla 4. Feedback itu alien favorit Ben dan bentuknya kayak gini. Kemampuan utamanya itu menyerap energi dalam bentuk apapun yang bisa diubah jadi serangan listrik keluar dari tangan maupun antenanya. Salah satu paling kuat karena bisa nyerap ledakan Big Bang. Kelemahannya ketika mulai nembakin serangan, susah diberhentiinnya. Blocks. Jenis Segmentasapien dari planet Polyminus, bentuknya kayak Lego dengan kemampuan utamanya bisa numbuhin bagian tubuhnya jadi balok-balok lebih banyak untuk dipakai nyerang maupun bertahan. Ya kayak Lego ya guys ya. Kelemahannya itu cairan asam. Gravitek. Jenis Galilean dari orbit planet Kepler, Gravitek bentuknya kayak batu luar angkasa dengan tubuh kayak gini. Kemampuan utamanya itu yaitu mengendalikan gravitasi, pergerakan, dan berat suatu benda sesuka hati. Bisa ngebuat black hole juga. Kelemahannya, jika kena damage banyak di core-nya, bakal sakit banget. Adapun versi ultimate-nya punya albedo kayak gini. Grasshopper, jenis ortoforean dari planet yang gak diketahui. Alien ini kayak belalang dan kemampuan utamanya ada di kakinya yang bisa dipakai loncat tinggi dan jauh. Kelemahannya di durability yang lemah. Ball Weevil, jenis gak diketahui dari planet yang gak diketahui juga. Alien ini kecil dan bentuknya serangga banget. Kemampuan utamanya itu ngebuat bola plasma yang lengket bisa nyerap material apapun. Seiring bolanya menyerap material tambah gede juga. Kelemahannya ya ukuran tubuhnya. Walcatron, jenis Ichthyoperambuloid dari planet Gili Perambulus Promenade. Oh my god, alien ini bentuknya kayak ikan dan kemampuan utamanya licin banget badannya, jadi susah dipegang. Kelemahannya ya nggak bisa apa-apa. Pesquidas, jenis Nemuina dari planet Nemuinos 4. Alien ini bentuknya kayak peri gigi dengan kemampuan utama ngelepasin sejenis debu yang bisa ngebuat turu lawannya. Ketika kena efek debunya, Pesquidas bisa masuk dan menjelajahi mimpi korbannya. Kelemahannya debunya nggak selalu bekerja apalagi kalau lawannya kuat. Molstache, jenis entah apa, entah dari mana. Alien ini kayak gini dan kemampuan utamanya ada di kumisnya yang bisa dibentuk jadi apapun, dipakai jadi apapun juga. Kelemahannya nggak ada yang spesifik. The Wars, jenis Atrosian dari planet Atrosius 0. Alien ini kagak ada gunanya dan jelek parah. Kemampuan utamanya itu hampir kebal ke semua damage fisik, walau tetap ngerasa sakit. Kelemahannya ya dia bisa ngerasain sakit. Kicking Hawk, jenis entah apa dari mana, Omnitrix nge-scan salah satu villain ini dan dapat DNA-nya, membuat Ben jadi lawan sepadan yang jauh lebih kuat fisiknya dari spesies aslinya. Kemampuan utamanya itu di fisik dan secara alami jago berantem. Kelemahannya bisa tidur kalau lehernya dielus dan sering ke-distract sama biji burung. Topik, jenis entah apa dan entah dari mana. Topik ini alien yang ketika mukanya dilihat siapapun bakal ngebuat semua yang ngelihat mukanya trauma seumur hidup saking mengerikannya. Kelemahannya ada yang nggak takut ya guys ya, misalnya Profesor Paradox. Astrodactyl, jenis entah apa dan entah dari mana. Astrodactyl itu copycat jet ray sama-sama bisa terbang dan punya kemampuan energi yang bisa dibentuk jadi senjata. Kelemahannya itu listrik. Bullfrog, jenis Incursion dari planet yang udah hancur, Incursia. Ben dapat alien ini abis nge-scan salah satu alien Incursion dan dapat kemampuan makhluk kodok ini. Kemampuan utamanya selain fisik ada di lidahnya yang bisa manjang banget. Kelemahannya hidungnya yang sensitif ke bau kuat. Atomics, jenis entah apa dan dari mana. Atomics alien yang bentuknya kayak gini dan bisa dilihat isinya itu semacam reaksi nuklir. Dan ini nyambung kekuatannya yaitu kendali energi nuklir. Bisa ngebuat matahari dan ngelepasin radiasi tiap kali mukul. Salah satu alien yang paling kuat punya Ben. Kelemahannya staminanya terbatas. Gatrod, jenis entah apa dan entah dari mana. Gatrod alien yang bentuknya kayak gini dengan kemampuan utama ngelepasin gas beracun yang sebenarnya bisa diubah jadi gas apapun sesuka hati. Mau jadi bahaya kah atau ngebuat orang ketawa pun bisa. Belum lagi bisa nyerap gas sekitar. Kelemahannya itu gasnya bisa ke bawah angin, ngebuat area sekitar ikut kena efeknya. Vampire, jenis Vladat dari planet Anur Vladias dan Anur Transil di sistem Anur. Alien ini bentuknya kayak gini dengan kemampuan untuk mengendalikan pikiran lawannya. Juga bisa menyerap dan makan energi kehidupan lawannya. Dan masih banyak kelemahannya itu bisa terluka ketika kena cahaya matahari dan insting untuk mempengaruhi orang lain itu susah dikendaliin guys.